Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran ini saya akan coba membantu mengenai pengenalan tentang IP address ya. Dan di sini akan saya coba mulai dari pengenalan saja, belum masuk ke tahap perhitungan atau subnetting. Oke, kita akan mulai aja untuk IP address ini. Jadi IP address yaitu sebuah sistem pengalamatan yang unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. Ya. Di sini ada beberapa kata yang mengenai yang ada di pengertian ini. Yang pertama itu host. Host itu bisa disebut dengan klien atau bisa disebut dengan perangkat unit klien ya, bisa laptop, bisa PC ya, dimana setiap laptop atau PC itu memiliki IP address ya. Lalu yang kedua di sini ada TCP/IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Ini yaitu sebuah protokol untuk jaringan komputer ya. Lalu untuk IP address ini bisa kita analogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat ini yang menjadi acuan sebuah datagram agar bisa sampai ke device masing-masing tujuan. Jadi kalau dianalogikan, jadi pengiriman informasi ini ada sumber, ada tujuan, ada source, ada destination. Nah itu sebuah konsep yang akan terus terulang, yang akan terus kita pelajari. Nah, IP address ini terbagi menjadi dua versi. Yang pertama itu IP versi 4 dan versi 6. Dan untuk saat ini kita perangkat-perangkat komputer, laptop atau perangkat jaringan itu masih menggunakan IP versi 4. Ya, termasuk untuk teknologi smartphone seperti Android masih menggunakan IP versi 4 ya. Yang untuk saat ini IP versi 4 sudah hampir mencapai batas, artinya cadangan untuk IP versi 4 ini sudah habis ya. Ketika nanti IP versi 4 ini sudah habis, maka akan beralih ke IP versi 6. Sebuah IP address versi 4 itu terbentuk dari 32 binary bits ya. Lalu dari 32 binary bits itu dibagi lagi menjadi 4 oktet. Nah, 1 oktet dari 32 binary bit ini yaitu 8 bit ya. Nah, nilai tiap oktet di antara 0 sampai 255 dalam sebuah format desimal yaitu 0 0 0 0 0 ya, ini ada 8 ya, sampai 1 1 1 sampai 8 byte ya, 8 bit. Setiap oktet ini dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik atau dot, sehingga format IP address ini biasanya berupa angka desimal yang dipisahkan dengan tanda titik ya. Kenapa alasannya ini kita menggunakan angka desimal ya? Alasannya satu, cuma untuk lebih memudahkan kita mengenal yang namanya IP address ya. Jika pengenalan IP address digunakan oleh format biner, ini kita akan kesulitan untuk mengenal yang namanya IP address. Makanya di sini sebuah IP address itu dikenalkan dengan hasil konversi dari biner ke desimal. Nah, contoh di sini alamat versi 4 dot decimal notationnya
Di sini untuk bilangan desimalnya ada 172.16.254.1. Lalu dari setiap oktet yang memiliki desimal ini adalah bilangan di binernya. Jadi kalau misalnya bilangan desimalnya 172, lalu untuk bilangan binernya seperti ini, 1 0 1 0 1 1 0 0 ya, sampai selanjutnya. Dari satu IP versi 4 ini terbagi menjadi 4 oktet. 1 2 ya, 3 4. Setiap satu oktet itu memiliki 8 bit ya. 1 2 3 4 5 sampai 8. Ini 1 2 3 4 5 sampai 8. Ini juga sama. 1 2 3 4 sampai 8. Begitu selanjutnya ya. Sehingga kalau kita perhitungkan hasil dari setiap oktetnya itu 4 kali 8 sama dengan 32 bit ya. Nah, jika pada sebuah oktet sebuah biner bernilai 1, maka nilai desimal dalam oktet tersebut adalah 255. Nah, jadi kalau misalnya nanti terhadap IP address, jumlah maksimal dari nilai desimal dalam oktet adalah 255. Nah, cara konversi dari biner ke desimal mungkin ini di kelas 10 sudah mendapatkan kompetensi mengenai konversi biner ke desimal ya. Nah, di sini dengan memperhatikan nilai bit, jika dilihat dari posisi bit paling kanan ya, jadi kalau untuk perhitungan konversi yaitu yang paling di bit paling kanan nilainya 2 pangkat 0. Dan nilai pangkat ditambahkan untuk angka biner sebelah kirinya menjadi 2 pangkat 1 terus sampai ke bit ke 1 ya. Jadi soal ini kita balik bit ke 1, ke 2, ke 3 sampai 8. Nah, untuk perhitungan binernya 2 pangkat 0 nya dimulai dari bit ke 8, 2 pangkat 0 sampai ke 2 pangkat 7 ya, dari bit pertama, sehingga nanti dihasilkan 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, sampai bit terakhir 2 pangkat 7 nilainya 128, sehingga kalau kita jumlahkan dari hasil konversi ini akan menjadi nilainya 255 ya. Nah, kita akan coba jabarkan IP address 172.16.254.1 ini, bahwa satu IP address terbentuk dari 32 bit, maka detailnya akan menjadi seperti di bawah ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, okay. Nilai desimal 172 hasil konversi binernya akan seperti ini. Nah, ini merupakan proses penjumlahan dari perpangkatan biner tadi, sehingga hasilnya seperti bawah ini, 128 ditambah 0 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 0, hasilnya adalah 172 ya. Berikut selanjutnya ya. Nah, jika ingin memahami konsep IP ini, disarankan untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai angka biner dan desimal ya, baik operasi perhitungan maupun konversi dari biner ke desimal atau sebaliknya. Oke, selanjutnya untuk sistem komunikasinya. Berdasarkan perangkat yang akan saling berkomunikasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu unicast, merupakan sebuah komunikasi antara sebuah host atau point to point, dari host ke host. Contohnya yaitu HTTP ya. HTTP itu seperti apa? Itu yang protokol yang sering kita gunakan sekarang, itu seperti web server ya, seperti itu. Lalu broadcast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan ya. Alamat broadcast ini digunakan dalam komunikasi one to everyone, contohnya ARP Ethernet. Jadi
Pengertian sederhananya, ketika dalam satu jaringan lab memiliki 30 PC ya, ketika satu PC akan mengirimkan data ke PC tujuan, maka sebelum PC tersebut si pengirim mengirim data ke PC tujuan, maka dia akan mencoba membroadcast dulu ke semua host yang ada di lab tersebut ya, sehingga nantinya ketika setelah di broadcast maka akan ada satu yang sebagai penerima data dari data yang akan dikirim pada tujuan sebelumnya. Nah, itu broadcast. Lalu ada multicast. Multicast ini merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam grup multicast yang sama. Alamat multicast ini digunakan dalam komunikasi one to many. Contohnya ini yaitu video streaming. Akan ada salah satu yang dijadikan sebagai host. Nah, sisanya yaitu sebuah, artinya komunikasi yang akan disampaikan dari host ke beberapa host atau ke banyak host ya. Lalu ada Anycast. Anycast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok host lainnya yang diset memiliki IP sama. Ya, contohnya di sini 624 relay ya. Nah, biasanya dalam pembelajaran T1 dan IJ ya kita akan mencoba pengenalan untuk unicast dan broadcast saja ya mungkin. Nah, di sini ada pengenalan sedikit. Pada awal mula desain sebuah jaringan diperkirakan koneksi end-to-end terjadi pada seluruh host yang terkoneksi ke internet dan menjadi tugas IP address untuk menjadi sebuah alamat unik yang menjadi identitas sebuah host. Akan tetapi pada perkembangannya tidak semua host butuh terkoneksi ke dunia internet. Misalnya jaringan sebuah perusahaan hanya ingin masing-masing host cukup bisa berkomunikasi dengan host yang masih satu perusahaan dan tidak perlu berkomunikasi dengan internet. Dengan adanya kasus seperti ini, maka IP address-nya dibagi menjadi beberapa kelompok. Atau bisa saya simpulkan bahwa IP address yang menjadi kebutuhan untuk istilahnya sebuah host butuh terkoneksi dengan dunia internet ini disebut dengan jaringan publik. Tapi sebaliknya, jika host hanya diperlukan hanya pada satu perusahaan saja, dia tidak memerlukan koneksi ke internet, maka itu disebut dengan jaringan lokal. Nah, masih berkaitan dengan ini ya, ada yang disebut dengan yang namanya IP public ya. IP public ini dapat diakses di jaringan internet. IP public juga dikenal sebagai globally routable atau unicast IP address. Ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi ini bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Akan tetapi kita tidak bisa memasang sembarang IP public di sebuah device, yaitu karena sudah ada aturan mengenai alokasi IP public ini ya. Dan tidak pada dasar tidak gratis, yaitu IP public itu berbayar. Nah, jika ingin mendapatkan IP public atau IP address public dari ISP, nah kita bisa menceknya di alamat ini ya. Lalu yang kedua ada IP private. Pada arsitektur IP address, IP private itu pada umumnya kita dikenal dengan yang namanya jaringan lokal atau IP address lokal ya.
IP private ini tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses oleh jaringan internet. Pada implementasi di jaringan real, biasanya jaringan lokal menggunakan IP private. Kemudian ditambahkan pada sebuah router yang menjembatani antara jaringan lokal ya dengan jaringan publik, atau menjembatani IP private dengan jaringan IP publik. Nah, lalu ada IP khusus. IP khusus selain IP private dan IP public, ada beberapa IP khusus lain ya. IP ini sudah memiliki tujuan penggunaan khusus yang disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan untuk pengalamatan sebuah host. Ya, jadi artinya IP yang tercantum di sini ini tidak bisa kita gunakan di PC atau laptop. Contohnya di sini ada yang disebut dengan localhost 127.0.0.1. Lalu ada IP loopback ya seperti ini. Ini tidak bisa digunakan untuk IP host ya. Nah, selanjutnya ada kelas IP. Pada awal mulai desain IP address dibagi dari beberapa kelas. Kelas IP ini dibedakan berdasarkan jumlah bit network ID. Ya. Masing-masing kelas memiliki jumlah network yang berbeda dan jumlah host di tiap network akan berbeda pula. Pembagian IP address ini berdasarkan kelas ini mulai digantikan dengan sistem CIDR. Ya. Akan tetapi ada baiknya kita coba lihat dulu sejarah IP di bawah ini. Oke. Untuk kelas IP A, range IP-nya itu dari 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Jumlah hostnya ada 16 juta sekian. Lalu jumlah networknya ada 128 network. Lalu kelas B, range IP-nya dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Kelas B ini memiliki jumlah host 1 juta sekian dan memiliki jumlah network 16.384 network. Selanjutnya untuk kelas C. Kelas C itu range IP-nya dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Kelas C memiliki jumlah host 65.536 dan jumlah networknya ada 2.097.152 ya. Lalu selanjutnya ada kelas D, lalu kelas E ya. Untuk jumlah hostnya tidak didefinisikan, ini karena sifatnya eksperimental ya, untuk percobaan atau eksperimen. Nah, untuk kelas kita coba bedah masing-masing. Untuk kelas A, IP address kelas A ini digunakan untuk jaringan skala besar. Bit pertama di dalam IP address kelas A itu selalu diset dengan nilai 0. Ya. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier dengan jumlah host identifier sampai 24 bit, artinya kelas A memiliki 16 juta sekian host. Ya. Berikutnya ada kelas B. Kelas B digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama dalam oktet pertama alamat IP kelas B berupa bilangan biner 1 dan 0. 14 bit berikutnya merupakan network identifier. Sisanya 16 bit mempresentasikan host. Ya, ini host identifier.
Sehingga IP address kelas B memiliki 65.534 host. Ya, berarti untuk kelas B ini semakin berkurang hostnya. Kelas A terhitung dari 24 bit terakhir ini mempresentasikan jumlah banyaknya host. Nah, untuk kelas B itu 16 sisa dari bit ini, 16 bit mempresentasikan jumlah banyaknya host. Nah, untuk mapel T1 atau IJ kita akan fokus ke IP address kelas C ya, karena memang untuk digunakan untuk jaringan berskala kecil. Oke. Kelas C ini digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama bernilai biner. Ini 3 bit pertama 0 1 0 1 2. Di 3 bit pertama bernilai 1 1 0. Kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network. Nah, ini jumlah network. Dan 8 bit sisanya mempresentasikan host identifier ya. Nah, ini 8 bit terakhir mempresentasikan berapa jumlah dari host tersebut. Dengan begitu IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap network. Ya. Ini akan semakin berkurang. Nah, untuk kelas D alokasi IP address yang disediakan hanya alamat multicast dan kelas E merupakan alamat bersifat eksperimental. Nah, akan tetapi pada perkembangannya alokasi kelas IP address dengan metode ini dirasa sudah tidak cocok. Sekarang kita beralih menggunakan metode klasis inter-domain routing atau CIDR. Ya. Oke, materi selanjutnya subnet mask. Subnet mask merupakan nilai yang terbentuk dari 32 bit sama seperti IP address. Dari angka biner 32 bit ini juga dipisahkan dengan tanda dot pada setiap oktet. Fungsi dari subnet mask ini adalah membedakan network ID dan host ID. Pada gambar kelas IP ini kita bisa melihat alokasi nilai bit pada masing-masing identifier. Ya. Dalam subnet mask, semua bit dialokasikan untuk network ID diwakili oleh angka biner 1. Sedangkan semua bit alokasi host ID ini akan diwakilkan oleh angka biner 0. Selain membedakan identifier, subnet mask juga ini digunakan untuk menentukan letak suatu host, apakah di jaringan yang masih dalam satu segmen atau sudah berbeda segmen. Contohnya saya seperti ini. Saya mempunyai alamat IP address kelas C titik 0 titik 1. Ini merupakan nilai IP address kelas C ya. Yang saya blok pertama kali ini disebut dengan network ID ya. Network ID. Nah, berapa network ID-nya? Network ID-nya adalah 192.168.0.0. Jadi sementara pemahaman tentang IP kelas C-nya secara sederhana seperti ini dulu. Lalu sekarang pertanyaan kedua, berapa hostnya? Hostnya adalah 1 ya. Jadi seperti ini.
hostnya adalah 1. Ya. Sekarang subnet masknya saya singkat jadi SM. Subnet mask untuk IP 192.168.0 ya, dari network ID ini ya, yaitu 255.255.255.0 ya. Contoh sederhananya seperti itu. Oke, di sini ada sebuah subnet mask juga disebut. Subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host, apakah di jaringan yang masih dalam satu segmen atau berbeda segmen. Nah, tujuannya seperti apa? Contoh, saya mempunyai seperti ini ya, misalnya ini ada klien 1, lalu saya mempunyai yang akan mencoba berkomunikasi dengan klien 1, yaitu klien 2. Klien 2 memiliki IP sekian ya, 2 ini 2 ya. Nah, ini bisa kita simpulkan yang namanya IP address di klien 1 dan klien 2 ini masih berada dalam satu segmen. Alasan kenapa? Karena network ID-nya masih sama. Artinya klien 1 dan klien 2 ini masih bisa berkomunikasi ya, bisa masih bertukar informasi. Tapi kalau misalnya ininya saya rubah networknya, antara klien 1 dengan klien 2 ini akan sulit berkomunikasi ya. Dengan kata lain ini desain standar ya, desain standar atau desain sederhana yang dimiliki klien 1 dan klien 2. Ini tidak memungkinkan untuk bisa berkomunikasi ya. Kecuali kalau di sini saya menggunakan yang namanya perangkat router ya. Ada perangkat router yang saya konfigurasi agar klien 1 dan klien 2 bisa berkomunikasi dengan klien 1 dan klien 2 yang berbeda network, baru bisa klien 1 dan klien 2 bisa berkomunikasi. Tapi kalau seandainya ini hanya boleh dikatakan menggunakan perangkat switch ya, nanti ada materi untuk switchnya, ini sudah bisa dikatakan sudah tidak bisa berkomunikasi antara klien 1 dan klien 2. Alasannya karena networknya berbeda ya. Tapi kalau saya rubah ini menjadi 0 lagi, ini saya rubah jadi 0, ini saya rubah jadi 0. Nah, ini baru menggunakan switch atau menggunakan kabel UTP peer to peer ya. Nah, ini baru bisa berkomunikasi ya. Nah, ini adalah maksud dari yang boleh dikatakan satu segmen atau berbeda segmen ya. Lalu berikutnya ada network address dan broadcast address. Dalam sebuah alokasi IP address ada 3 jenis IP. Yang pertama itu host address. IP address yang dapat dipasang di sebuah perangkat jaringan seperti komputer, router ya, agar bisa saling berkomunikasi. Host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Ya, contohnya misalnya gini, klien 1 memiliki host 1, klien 2 memiliki host 1. Nah, ini artinya dia tidak bisa berkomunikasi ya, karena memiliki host yang sama ya. Lalu network address, IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network
semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Lalu yang ketiga ada broadcast address. Broadcast address ini dari jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Nah, broadcast address ini juga adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Contoh, network address dan broadcast address tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat, ya, artinya alamat terakhir ini dari broadcast ini tidak bisa kita konfigurasikan di perangkat. Contoh, kita memiliki IP 192.168.0.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Maka untuk mendapatkan nilai network address dan broadcast address ini kita bisa buat perhitungan seperti berikut ini, ya. Nah, ini silakan nanti dicoba di latihan di rumah untuk menggunakan contoh ini. Nah, sehingga nanti IP address ini 192.168.0.1 ini memiliki subnet masknya 255.255.255.0 dan memiliki networknya 192.168.0.0 dan broadcast addressnya 192.168.0.25. Nah, atau bisa saya tambahkan ini, ketika saya tulis seperti ini saya gunakan slash atau prefix. Nah, ini prefix dari hasil subnet mask ini dengan network address ini dan broadcast ini. Ya, mungkin nanti ada sesi khusus untuk perhitungan IP yang akan saya share video pembelajarannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan IP address ini. Silakan dibaca-baca, dipelajari lagi di rumah. Nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya untuk perhitungan IP address ini seperti ini, subnetting atau VLSM, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.